Oke, selanjutnya ini hot issue banget yang banyak sekali ditanyakan ke aku dan aku pun juga kadang mau jawab, kadang udah aku jawab sih, tapi kan lewat privat DM gitu kan. Nah, ini kan sekarang kan publik. Nah, kalau kita Ausbildung pakai agen, itu kan ada yang namanya penalti 50 juta. Nah, itu maksudnya gimana Girindra? Kenapa ada penalti 50 juta? So, halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan satu tamu istimewa yang beliau mau hadir, mau bersedia aku undang live di YouTube aku. Kemarin udah ada Dr. Vincent. Sekarang ya mungkin teman-teman semua pasti udah tau lah kalau misalkan pengen ke Jerman, sering ngikutin YouTube aku atau Instagram aku atau mungkin Ava, pasti udah kenal, dan atau Dengspa juga udah kenal dan udah tahu siapakah si wanita cantik ini yang sekarang lagi hamil mau menjadi ibu. Oke, langsung aja, mbaknya silahkan perkenalan. Mungkin ada netizen saya yang belum kenal atau subscriber saya belum kenal. Kan kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Silahkan Halo diperkenalkan. semuanya. Halo semuanya, nama saya Girindra Yuratni Puspa. Saya sekarang tinggal di Hamburg, tapi up unsu ke Indonesia juga. Saya dulu awal ke Jerman sebagai au pair, kemudian FSC, kemudian S2 dan penelitian saya tentang Ausbildung orang Indonesia di Jerman. Oh, Seperti itu. Tapi udah lulus ya. udah lulus ya. Sekarang udah apa ya? Udah mau menjadi ibu. Ya udah plong lah sekarang, udah malang melintang di dunia Ausbildung. Meskipun aku nggak Ausbildung sih sebenarnya, tapi aku udah Tahu tahu lah banyak ya. tentang itu. Soalnya melakukan penelitian 3 tahun penelitian tentang Ausbildung orang Indonesia di Jerman. Dulu aku pernah ditanyain juga kan kalau nggak salah. Oh ya, iya, oh benar ya benar. Iya. Kamu salah satu probanden aku kan waktu itu, ya. So, nanti kalau di video ini Giri agak sedikit apa namanya kayak nelen ludah atau gimana, tolong jangan komentar atau apa-apa Ya, karena dia lagi hamil, jadi emang harus kayak gitu. Bukannya ya. gimana-gimana. Lagi Jadi bersalivasi ya. betul, mohon dimaklumi dan dimengerti. So, jadi di video ini, genau, kan di video ini kita atau aku mau mengangkat tema Ausbildung karena banyak sekali kan teman-teman semua yang pengen Ausbildung ke Jerman, banyak sekali yang tanya bagaimana cara mandiri, bagaimana pakai agen. Aku juga pernah buat video dari anak-anak agen dan lain sebagainya. Nah, di video ini sama Giri kita akan belak-belakan ngomongin tentang Ausbildung pakai agen gitu. Worth it nggak sih gitu? Plus minusnya apa sih? Terus yang wajib diketahui apa aja sih kalau pakai agen? Nah, karena anak-anak dari agen itu ya kalau aku wawancara pasti nggak mau terbuka, makanya karena Girindra kemarin juga skripsinya juga ngangkat tema Ausbildung, pasti juga tahu lah seluk-beluk agen kayak apa. Makanya saya juga tahu sebenarnya, tapi kan alangkah baiknya kalau dua kepala kita omongin jadi satu video gitu. So, Giri, jadi pertanyaan pertama, kan banyak banget kan agen di Indonesia yang nyalurin au pair, au pair, Ausbildung itu kan. Udah banyak banget. Terus sepengetahuan Giri itu kira-kira berapa sih yang dikeluarkan untuk bayar agen untuk Ausbildung ke Jerman? Kisaran aja sih. Gak usah pasti. Kisaran Kisaran harga ya. Jadi kisaran harga yang harus dikeluarkan calon Azubi untuk ke Jerman itu macam-macam sih. Berkisar antara 300 euro sampai kemungkinan sampai 61 juta atau berapa ya? 72 juta. Macam-macam tergantung dari mana kalian lewat agen mana kalian mau ke Jerman gitu. Oke. Jadi ada yang minimal banget, ada yang maksimal banget, dan tergantung fasilitas yang agen tawarkan juga. Ada yang fasilitasnya dikasih uang tiket pesawat sama visa dan sprachkurs dan segala macamnya udah inklusif gitu, jadi mungkin lebih mahal. Ada yang
kamu harus belajar sendiri sampai B1 atau B2, kemudian daftar melalui salah satu agen, dan itu mungkin bayarnya lebih murah. Jadi nggak bisa berpatok dari satu agen, karena memang kata Windy sendiri juga agen kan banyak banget, dan patokan harganya juga banyak banget. Tapi mereka perlu ditekankan di sini, agen di Indonesia itu mereka nggak dibayar oleh Arbeitgeber yang di Jerman. Jadi Dibayar dari agen yang di perusahaan Jerman, Jerman. ya nggak dibayar, nggak dibayar dari perusahaan di Jerman. Jadi mereka dibayar. Kalau ngomong bahasa Jerman tolong ditranslate Indonesia, kan penonton saya kadang nggak ada yang ngerti bahasa Jerman kan, jadi kata-kata itu tolong disaring juga. Terus Jadi aku ulangi aja ya yang dari Arbeitgeber ya. Jadi perlu diperhatikan di sini kalau orang Indonesia, agen. sorry Wendy. Jadi perlu diperhatikan di sini bahwa agen-agen di Indonesia itu mereka nggak dibayar oleh perusahaan Jerman. Jadi perusahaan Jerman itu hanya membayar kepada agen yang menyalurkan Atsubi itu yang domisilinya di Jerman gitu. Jadi mereka membayar sekitar 1.600 sampai 8.500 gitu ya per kepala gitu Per kan. kepala. Wow. Per kepala. Memang itu ya memang banyak banget. Jadi kalian yang disalurkan itu memang kalian membayarnya itu memang sedikit, tapi agen yang di Jerman itu dibayar juga oleh pemerintah. Jangankan menyalurkan Atsubi ya, menyalurkan tenaga pekerja aja kita juga bisa dibayar gitu kan di sini, karena memang faktanya di Jerman itu memang membutuhkan tenaga kerja gitu kan. Jadi itu salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, yang agen-agen di Indonesia ini karena mereka nggak dapat bayaran dari perusahaan Jerman, mereka narik uang dari Atsubi, dari calon Atsubi itu. Makanya kalian yang harus membayar ke mereka. Tapi ada yang agen-agen Indonesia ini bekerja sama dengan agen yang di Jerman, ada yang langsung sendiri gitu menyalurkannya ke Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya berapa kisaran harganya, tergantung agen mana dan fasilitas yang ditawarkan gitu. Betul. Tadi kalau Girindra sering ngomong Atsubi, jadi Atsubi itu adalah sebutan untuk yang melakukan Ausbildung. Jadi namanya Atsubi. Jadi kalian nanti jangan bingung apa sih Atsubi. Jadi Atsubi itu adalah orang yang menjalani Ausbildung gitu. Kalau tadi Girindra bilang calon Atsubi berarti calon orang yang mau Ausbildung gitu. Jadi seperti dijelasin Girindra tadi, ya it depends, tergantung agennya apa, tergantung kita udah bisa bahasa Jerman apa belum. Kalau misalkan udah punya sertifikat B1 ya pasti lebih murah. Tapi kalau emang mulai dari nol, biasanya aku nggak tahu sih, pengalaman teman-temanku yang di Jerman yang pakai agen tuh mungkin sekitar 30-an juta ya, kalau dari awal ya. Bener nggak Giri? Sekitar segitu ya? 25-30 juta gitu kan, karena yang mahal itu kan les bahasa Jermannya ya sampai B1 ya. Apalagi kalau kita lemot belajar bahasa Jermannya, mungkin ada yang ngulang kayak gitu kan. Jadi Ya, jadi kalau misalkan belum bisa bahasa Jerman, jadi agen tuh juga pinter juga. Jadi mereka menyalurkan plus buka lembaga bahasa Jerman juga gitu loh. Jadi semuanya satu paket lah kasarnya kayak gitu. Langsung dipukul 30 juta. Padahal aktualnya kalau kita nggak pakai agen, bisa dikatakan jauh bisa lebih hemat lagi gitu loh. Tapi kan ya kadang orang pengennya cuman apa ya, instan atau gimana ya bilangnya gitu ya. kadang ada orang tua yang mikir kalau dari agen itu aman gitu kan, karena ada agensi yang menyalurkan dan mereka itu ada yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena kan dari agen-agen agen-agen TKW atau TKI ke Hong Kong atau ke Arab Saudi itu selalu ada agen-agen dari BNP 2 TKI kan, jadi agen-agen resmi itu gitu loh. Jadi yang pemerintah itu ada juga swasta, ada juga yang pemerintah gitu. Tapi kan mereka menyalurkan dengan resmi, dan ya di Indonesia ke Jerman juga secara resmi, tapi sebenarnya orang Indonesia itu bisa tanpa agen gitu. Beda sama ke Jepang, sama ke Hong Kong atau ke Arab gitu. Iya, karena terus iya, karena kalau misalnya kan logikanya Jerman jauh lebih apa ya?
negara maju. jaraknya lebih jauh gitu ya daripada di Asia gitu. Mungkin mereka takut, aduh nanti anak aku kenapa-napa lagi kalau ke sana tanpa agen, ke sana sendiri gitu kan. Jadi Tapi kenyataannya nanti kita bahas di akhir. ya, Oke, banyak banget yang tanya ke aku Giri, emangnya kalau misalkan Ausbildung itu dapat atau disediakan fasilitas tempat tinggal ya? Mereka selalu banyak tanya kayak gitu. Terus karena kan aku kan Ausbildung sendiri kan, karena aku udah di Jerman dulu kan. Aku bilang enggak gitu loh. Kalau untuk Ausbildung sendiri itu kita atau perusahaan itu enggak menyediakan tempat tinggal sama sekali. Tapi mereka selalu compare, loh kok agen dapat tempat tinggal gitu. Menurut Girindra gimana aktualnya? karena sorry, menurut saya itu ada tergantung tempat kerja kalian. Jadi ada tempat kerja di mana mereka menyediakan tempat tinggal atau apartemen untuk kalian. Ada juga tempat kerja yang tidak menyediakan tempat tinggal gitu. Jadi kalian kan kalau misalnya kalian udah siap mendaftar Ausbildung, itu kalian juga harus siap dengan pilihan oleh agen itu di mana kalian ditempatkan gitu. Nggak semuanya orang Indonesia yang daftar di satu agen itu ditempatkan di satu hotel gitu atau di satu perusahaan gitu. Jadi ada yang ditempatkan di A, di B gitu. Nah, perusahaan A menyediakan tempat tinggal, perusahaan B yang tidak, tapi menyediakan uang untuk tempat tinggal tersebut gitu kan. Karena kalau misalnya tidak disediakan uang untuk tempat tinggal di Jerman itu kan mahal ya, apartemen itu mahal. Jadi nanti kemungkinan visanya nggak akan disetujui gitu kalau misalnya tidak disediakan uang atau tidak disediakan tempat tinggal itu. Tapi kalau misalnya dari Indonesia, setahu saya dulu lewat salah satu agen yang di Jerman itu syaratnya yang ditetapkan oleh agen ke perusahaan itu harus mencarikan apartemen untuk calon-calon Atsubi itu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya benar kata Windy, kalau misalnya kalian daftar sendiri ke perusahaan tidak menyediakan apartemen atau tempat tinggal. Benar. Makanya itu. Nah, Sebenarnya juga kadang permainan juga gitu loh. Kalian juga harus bisa berpikir logis juga gitu. Kadang orang kan seperti aku bilang atau misalkan Rora kan juga Ausbildung mandiri kan. Yang mandiri lah Hani ya gitu. Kan kita nggak disediain tempat tinggal gitu. Nah, kalau misalkan pakai agen disediain tempat tinggal, ya otomatis pasti gaji kalian bakalan dipotong gitu loh. Nah, itu dia resikonya kayak gitu. Nah, terus aku mau tanya ke Girindra, kalau misalkan ada calon Ausbildung yang mau ke Jerman, nanti misalkan udah Ausbildung, contohnya perhotelan atau restoran gitu, gaji mereka tuh sebenarnya dipotong nggak sih nanti per bulannya? Kalau udah Ausbildung di Jerman loh, apakah ada potongan lagi atau enggak? dipotong maksudnya ini dipotong untuk Selain pajak, apartemen atau selain pajak, selain pajak ya? ya. Dipotong apartemen atau dipotong biaya tiket pesawat gitu kan? Ya dipotong Maksud? untuk agen lah kasarnya kayak gitu. Oke. Untuk agen di Jerman sendiri mereka tidak menarik potongan untuk Atsubi ya, untuk kalian. Karena seperti yang aku jelaskan tadi, mereka itu sudah dapat per kepala sudah dapat sebegitu banyaknya gitu. Jadi mereka tidak memotong dan peraturan di Jerman juga sebenarnya pekerja itu karena kan ini bukan ini ya apa namanya apa sih Windy yang jual beli pekerja, jual beli manusia gitu kan. Di Jerman tidak ya bukan perdagangan manusia. Jadi orang calon au pair, calon FSC, calon Atsubi itu sebenarnya dari undang-undang Jerman mereka tuh nggak boleh ditarik biaya gitu karena logikanya orang mencari kerja itu kan orang membutuhkan uang gitu bagaimana mungkin mereka bisa membayar kalau misalnya masih mencari kerja gitu kan. Nah seperti itu tapi mereka nggak dipotong dari pekerja itu tidak dipotong sebenarnya tapi ada perjanjian misalnya dipotong biaya tiket pesawat dan biaya apartemen, apartemen ya, maksudnya, dan pajak ya pastinya. Ya, Pak, selain pajak ya, kalau pajak itu wajib kena potongan pajak dari aturan pemerintah Jerman. Maksudnya gini, kalian disalurkan dari agen, kalian dapat apartemen, itu pun nggak cuma-cuma gitu loh. Itu pasti bakalan dipotong dari gaji kalian gitu loh. Jadi harus kalian bisa pikir realistis. Terus banyak kemarin yang tanya ke aku, loh kak katanya gaji misalkan jurusan perhotelan sekitar segini, kok saya dapatnya segini, lebih kecil 300 euro gitu.
Ya iyalah, kan kamu pakai agen. Kamu dipotong tiket pesawat, dipotong tempat tinggal kamu, dipotong A sampai Z. Makanya itu, jadi buat kalian yang pengen ke Jerman, yang mau pakai agen harus harus bisa mikir sampai ke situnya gitu loh. Ya emang emang Harus jeli seperti terutama dalam hal keuangan, jangan mau seperti oke, kalian ke Jerman dikasih fasilitas A, B, C, nanti jalan-jalan, nanti dapat apartemen, apartemennya bagus, banyak ada kulkas, wifi dan segala macam lengkap. Tapi kalian juga harus jeli di situ kontraknya seperti apa, dijelaskan. Pasti sebenarnya sudah dijelaskan, tapi entah kalian mengerti penjelasannya kontrak itu dalam bahasa Jerman atau tidak, atau pasrah aja, oke aku percaya sama agen dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Jerman dapat potongan, otomatis kalian kaget loh, kok dapatnya cuma segini, padahal katanya segini. Ya iyalah, kan ini ada potongan-potongan. Jangankan kalian, orang pekerja di Jerman aja potongannya juga ada gitu kan, potongan solidaritas lah, pajak gereja lah, pajak dan rente, apa sih namanya, pensiun dan segala macam kan. Jadi harus harus kritis lah kita. Harus mau baca intinya, seperti video Dokter Vincent kemarin gitu. Intinya kita tuh harus baca, jangan malas. Itu sih harus kritis kita orangnya. Terus, oke, itu masalah potongan. Jadi kalau kalian ke Jerman pakai agen, terutama Ausbildung ya, itu pasti kalian kena potongan. Potongan untuk agen ya, selain potongan pajak. Kalau potongan pajak itu wajib karena itu aturan atau undang-undang dari pemerintah. Kalau untuk potongan untuk agen ya seperti yang saya jelasin tadi, misalkan gaji kalian 800, paling kalian cuma dapat 600 paling 500 gitu ya. Harus siap kayak gitu. Tapi kebanyakan orang Indonesia mereka mikirnya gini, yang penting aku ke Jerman. Judulnya kayak gitu. Egal, maksudnya terserah nanti yang terjadi apa, yang penting aku ke Jerman. Itu sih. Jadi kayak mereka itu kayak apa ya? Bisa aku bilang itu kayak, aduh, lupa aku bahasa Indonesianya. membeli kucing dalam karung Nine, bukan. atau apa. Aduh, lupa. Egal, entahlah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau aku suruh ingat-ingat yang lupa pasti gitu. Oke, selanjutnya ini hot issue banget yang banyak sekali ditanyakan ke aku dan aku pun juga kadang mau jawab, kadang udah aku jawab sih, tapi kan lewat privat DM gitu kan. Nah, ini kan sekarang kan publik. Nah, kalau kita Ausbildung pakai agen, itu kan ada yang namanya penalti 50 juta. Nah, itu maksudnya gimana Girindra? Kenapa ada penalti 50 juta? Ya, jadi menurut penelitian yang aku temukan, penalti 50 juta itu ada karena ada masalah ya beberapa tahun yang lalu dari peserta Ausbildung yang bermasalah, ada yang kabur lah, ada yang ganti Efesiot. Efesiot itu udah tahu belum? Efesiot itu sukarelawan di Jerman ya, kerja sosial kayak gitu-gitu. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal bahwa agen itu kan dapat komisi istilahnya ya dari perusahaan banyak gitu kan. Nah, komisi itu aku belak-belakan ya di sini karena aku dulu pernah tahu juga pernah ditawarin juga menyalurkan perawat dari Indonesia ke Jerman oleh pihak Diakoni. Diakoni itu salah satu apa ya yayasan lah ya, yayasan di Jerman, yayasan kesehatan dan sosial gitu. Nah, kalau misalnya aku menyalurkan perawat itu nanti aku akan dapat 5.000 euro. Tapi satu kepala itu 5.000 euro kalau dia masuk dan lulus uji coba 3 bulan pertama, uji coba kerja 3 bulan pertama, itu nanti aku akan dapat 1.500 euro. Nah, kalau misalnya dia lulus uji coba, nanti kalau misalnya dia masuk di ujian terus di tahun kedua aku dapat lagi nih 1.500 euro. Jadi kan 3.000 ya. Kalau dia lulus dan bekerja di perusahaan itu, aku akan dapat sisanya 2.000 euro. Jadi uang yang diterima agen itu tidak langsung gitu, tidak langsung 1.600. Mungkin ada perusahaan yang langsung memberikan gitu. Tapi kalau misalnya seperti itu, kan pasti ada resiko Ausbildung atau Azubi ini nanti bermasalah lah, kabur lah, nyuri lah, atau apalah kayak gitu kan. Jadi mereka tuh nyicil gitu bayarnya ke agen tersebut. Makanya kalau misalnya kalian bermasalah, otomatis agen nggak dapat komisi ini. Kayak gitu. Nah, kalau Makanya misalnya kalau agen nggak dapat komisi ini dan
mereka harus menyalurkan ke perusahaan yang lain. Mereka itu seperti sebenarnya bisa menyalurkan ke perusahaan lain, kan perusahaan yang banyak ya yang membutuhkan calon-calon Atsubi itu, tapi mereka ini akan kena denda. Ada yang akan kena denda karena merugikan perusahaan lah ya. Kalau misalnya Atsubi ini bermasalah dan segala macam, nanti pastinya perusahaan yang baru juga akan segan menerima Atsubi ini. Jadi mereka itu seperti menakut-nakuti kalau misalnya kamu bermasalah, nanti kamu akan kena denda dan segala macam. Nah itulah sebabnya sejak ada masalah itu denda ditetapkan kalau misalnya Atsubi itu gagal dan dia tidak mau pulang ke Indonesia, itu akan menyusahkan agen tersebut gitu. Mereka nggak mau susah lah istilahnya ya. Mereka nggak mau susah, nggak mau rugi, nggak mau ribet, udah nolongin dan nanti harus bayar ke perusahaan dan segala macam. Mereka nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pulang, otomatis kalian harus bayar denda gitu. Makanya Dendanya 50 juta ya. Betul. Dan itu hitam di atas putih ya mereka. Hitam di atas putih. Betul. Jadi kasarnya mereka udah setuju. Tapi aku perlu jelaskan langsung nggak sih denda itu di sini? Boleh, apa-apa. Tentang hukum denda itu. Oke. Hukum di Jerman apa di Indonesia? Hukum di Jerman pastinya. Ya, gimana? Jadi kalau misalnya hukum di Indonesia, kalau misalnya agen kalian di Indonesia itu agen yang lembaga pemerintah atau lembaga yang resmi terdaftar di pemerintah, itu pastinya hitam di atas putih itu berlaku ya. Tapi kalau misalnya di Jerman, meskipun agen tersebut agen resmi gitu, tapi tidak boleh ada denda-denda seperti itu. Karena menurut BBIG itu singkatan dari, BBIG itu singkatan dari aku lupa Windy. Udah nggak tahu, lupa. Nggak tahu kalau bentar. BBIG itu Bundes... ya pokoknya undang-undang lah ya, peraturan pemerintah. Udah? Benar. BBIG itu Berufsbildungsgesetz atau UU yang terkait tentang Ausbildung. Jadi ada undang-undang yang terkait Ausbildung di Jerman. Ada peraturannya dan itu artikel 22 pasal 1 sampai 4 terkait pengunduran diri yang dilakukan oleh Ausbildung atau Atsubi, itu kalian boleh mengundurkan diri. Boleh mengundurkan diri, itu hak kalian mengundurkan diri, apapun alasannya. Dan itu di antara masa uji coba itu kalian bisa atau boleh mengundurkan diri kapanpun tanpa alasan apapun. Tapi kalau misalnya sudah diterima, sudah melalui masa uji coba, kalian boleh juga mengundurkan diri, tapi ada Kündigungsfrist. Kündigungsfrist itu apa namanya kalau Kündigungsfrist? Jangka waktu pengunduran diri. Jangka waktu pengunduran diri kan, karena kita kalau misalnya kerja di perusahaan, kita kan harus, kalau kita mengundurkan diri, perusahaan itu harus mencarikan pengganti buat kita. Pengganti buat kita, makanya itu kita harus biasanya 3 bulan ya, atau lebih singkat atau 2 bulan gitu. Biasanya sih umumnya 3 bulan. 3 bulan sebelumnya kalian harus bilang kalau kalian 3 bulan kemudian akan mengundurkan diri, dan itu tuh boleh. Jadi nggak ada undang-undang yang menyatakan kalau mengundurkan diri akan bla bla bla, nggak. Karena itu hak kita tuh jiwa yang bebas, kita boleh kerja di sana, aku boleh kerja di sini. Jadi sebenarnya kalian tuh mengundurkan diri tuh boleh. Dan itu kalau misalnya perusahaan undang-undang di Jerman atau pemerintah Jerman tahu kalau misalnya agen-agen tersebut mengadakan penalti 50 juta ini, akan bermasalah karena di Jerman itu tidak sah. Karena itu hak semua pekerja dan perusahaan untuk memecat dan mengundurkan diri gitu. Berarti kasarnya gini, misalnya ada anak pakai agen, terus dia nggak betah selama masa percobaan, nggak betah, dia pengen keluar atau ganti Ausbildung. Terus dari agen otomatis nagih dong. Kamu kan kasarnya keluar dari kontrak gitu loh, belum selesai, kamu udah harus bayar 50 juta. Dari anak itu sebenarnya bisa berhak nolak dong, nggak bayar gitu loh, karena undang-undang Jerman nggak ada kayak gitu. Kalau misalkan mau ngelawan, ya udah panggil aja, urusan aja sama Jerman gitu, benar nggak? Urusannya sama hukum, atau kalian bisa melapor ke polisi atau malah mereka yang akan dapat masalah
karena memang banyak sekali yang DM aku juga ya, yang akhirnya mereka curhat dan akhirnya mereka menemukan solusi juga bahwa mereka mengundurkan diri dan bilang baik-baik ke agen, aku mengundurkan diri, aku mencari perusahaan sendiri, kamu tidak perlu mencari perusahaan. Jadi istilahnya win-win solution lah ya. Mereka nggak menuntut aku mau agen bertanggung jawab atas hidupku di Jerman, enggak, karena mereka tahu kalau misalnya seperti itu mereka akan kena penalti, dan di Indonesia ya penalti mungkin orang tuanya ditagih lah sama agen Indonesia dan segala macam. Jadi mereka nyari perusahaan sendiri di Jerman, pindah sendiri, semuanya dilakukan sendiri, dan itu biasanya agen akan tutup mulut, nggak akan bicara macam-macam gitu. Jadi urus sendiri karena mereka istilahnya tadi ya nggak mau susah. Jadi kalau misalnya lu nggak mau pulang ke Indonesia, ya denda gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lu bisa mengurus hidupmu sendiri di sini dan tanpa merecok-recoki aku, menyusahkan aku, ya itu terserah gitu. Terserah aku lepaskan gitu. Betul. Jadi intinya adalah kalau kalian pakai agen, misalkan nanti kalian nggak betah di Jerman, Ausbildungnya maksudnya yang nggak betah, atau salah jurusan, atau ada masalah dengan bosnya, atau di sekolah nilainya jelek, atau misalkan dipecat dari bosnya, jadi kalau kalian pakai agen, otomatis kalian akan kena denda 50 juta. Itu aturan dari agen di Indonesia. Tapi aktualnya di Jerman, aturan itu nggak ada. Kalian berhak untuk keluar kalau emang nggak betah. Kalian nggak akan kena denda kalau dipecat oleh bos kalian. Kalian nggak akan didenda 50 juta kalau nilai kalian jelek di sekolah terus dipecat gitu. Jadi intinya aturan Jerman untuk Ausbildung, kalau kalian mau keluar Ausbildung, ya sah-sah aja, itu hak kalian, nggak ada penalti sama sekali. Jadi ya 50 juta itu adalah cuman aturan agen aja. Putih. Betul. Permainan mereka agar yang di Jermannya mereka dapat duit dari perusahaannya. Dan nggak repot. nggak repot ngurusi per kepala gitu kan. Makanya aku bingung kan, ngapain jadi agen kalau misalnya nggak mau repot, kan agen ngurusin per kepala ya. Ngurusin orang-orang. Makanya itu. Nah, terus lanjut. Menurut Girindra dan pengalamanku juga sih sebenarnya, kan banyak banget kan anak-anak agen yang ikut Ausbildung di Jerman, terus akhirnya mereka punya masalah. Oke, pastilah ada satu dua punya masalah. Dan apakah pengalaman Girindra dari agen itu membantu solusinya, atau angkat tangan, atau malah kita-kita yang direpotin anak-anak agen? Ya, ini selalu pertanyaan. Ya, jadi karena agen nggak mau susah, otomatis mereka, dan kritik aku ke salah satu agen yang di Jerman itu, harusnya mereka ada mediator antara Azubi dengan agen, dengan perusahaan gitu, yang bisa bahasa Jermannya bagus, yang bisa bahasa Indonesianya bagus. Karena menurut penelitian aku, dari Vietnam itu kan juga ada seperti itu, G2G sih memang. Jadi kenapa mereka tidak bercermin dari situ gitu? Ada mediatornya, Ansprechpartner kalau misalnya dalam bahasa Jerman. Jadi ada orang yang mendampingi orang yang, kan kita kalau misalnya ke Jerman budaya kita jauh beda gitu. Ada orang yang mendampingi di kedatangan kita yang pertama di Jerman untuk buka rekening lah, untuk apalah, untuk register ke Rathaus itu itulah Kecamatan lah, kita lapor diri ya, gitu. lapor diri ke kecamatan gitu. kayak gitu. Jadi itu tidak ada gitu. Jadi mereka itu kaget-kaget sendiri gitu kan. Jadi ada yang cuma 2 minggu, 3 minggu terus pulang. Ada itu kejadian seperti itu gitu. Jadi harusnya mereka belajar dari negara lain, Filipina atau Vietnam yang resmi, yang ada mediator seperti itu kan. Jadi untuk menghindari masalah ini dan untuk menghindari anak-anak kalian itu, anak-anak agen tersebut lari ke AFA gitu, lari ke orang-orang yang harusnya harusnya tidak terlibat gitu kan, karena mereka bayar agen gitu. AFA tidak dibayar, AFA tidak dibayar, kita juga tidak dibayar gitu, karena kita kadang membantu ini, anak-anak AFA membantu mencarikan solusi gitu, tapi mereka tidak dibayar, dan akhirnya
rata-rata sih memang mereka cari sendiri, mereka ke IHK, terus ke sekolah, minta bantuan ke sekolah, dan akhirnya curhat ke AFA, dan ya ngeyel seperti itu. Rata-rata sih nggak dibantu sih menurut. So, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga Girindra dan juga mungkin anggota AFA. Jadi kalau misalkan dari ada Ausbild atau anak Ausbildung yang dari agen mereka punya masalah atau mungkin bermasalah, nggak tahu namanya masalah juga pasti beda-beda. Itu larinya pasti ke kita-kita yang udah lama di Jerman atau kita-kita yang menjadi konsumsi publik gitu. Kita-kita yang Coba deh kalian masuk ke grup AFA itu, nanti kan ada pasti cari dengan kata kunci Kundigung. Ada yang posting aku di Kundigung tolong. Cuma seperti itu aja. Aku Ausbildung, aku di Kundigung tolong. Dan itu kalau misalnya kalian sebagai kita pasti kan, oh kasihan nih anak ini udah jauh dari orang tua, jauh dari rumah, terus gimana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya baik-baik aja mereka ya tutup mulut gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu mereka pasti ujung-ujungnya larinya ke kita lagi gitu. iya, makanya itu. Jadi ya seperti penjelasan Giri tadi dan pengalaman saya. Jadi kalau misalkan ada masalah, agennya angkat tangan, kita-kita yang direpotin dari anak-anak agen gitu. Jadi buat orang tua yang jadi banyak banget loh apa namanya orang tua yang nge-DM aku tanya tentang Ausbildung. Jadi yang tanya itu malah orang tuanya, bukan bukan anaknya gitu loh. Heeh. Nanya masalah agen ini, agen itu ya saya nggak tahu menahu tentang agen, makanya saya mau buat video ini biar orang tua yang pengen memasukkan anaknya Ausbildung lewat agen biar terbukalah wawasannya gitu. Jadi siap-siap nanti misalkan ya, namanya orang hidup pasti nggak mungkin mulus-mulus lah, pasti ada masalah lah gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah harap dipikir baik-baik, tanyakan ke agen apakah mereka siap mau membantu atau enggak. Karena aktualnya kadang gini, menurut pengalamanku pribadi ya. Jadi agen buka Ausbildung, tapi kadang mereka itu nggak tahu Ausbildung aktualnya itu kayak apa. Mereka nggak tahu kehidupan Jerman tuh kayak apa. Mereka nggak tahu aktual Jerman kayak apa. Kayak misalkan kita datang ke Jerman harus melden ke Rathaus, apa lapor diri ke kecamatan, kasarnya gitu. Mereka nggak tahu proses itu. Mereka nggak tahu cara buka bank gimana. Jadi mereka cuman bahasa marketingnya bagus, kamu dapat ini, gaji sekian, dapat rumah, bla 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 bla. Tapi aktual kehidupan di Jermannya mereka nggak tahu. Itu loh. Jadi ya, maksudnya gini, jadi alangkah baiknya kalau kamu mau buka bisnis atau sesuatu lah, kamu harus apa ya, katam dulu dengan bisnis itu gitu loh. Kamu mau buka restoran nasi goreng, kamu harus enak dulu bikin nasi gorengnya baru jualan. Iya kan? Jangan Kalau aku katakan seperti aji mumpung ya. Kadang ya, ada yang curhat ke aku tuh dari anak agen ya. Dia bilang sebenarnya orang itu tuh jualan kasur, Kak. Tapi dia tahu lucu nggak sih? Tapi dia tahu kalau sekarang itu musimnya anak-anak ke Jerman, terus dia tuh nggak bisa bahasa Jerman, jadi dia tuh hire anak-anak dari lulusan pendidikan bahasa Jerman untuk ngajar, kemudian bekerja sama dengan agen, kemudian menyalurkan di Jerman. Nah, orang jualan kasur loh. Mana tahu kehidupan Ausbildung di Jerman, mana tahu. Terus aku bilang, makanya aku tuh, kalau aku sama Windy ya selalu bilang, siapa sih yang bisa mengerti kalian kalau misalnya orang yang nggak melalui sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia jualan kasur terus aji mumpung ya itu salah kalian sendiri. Kenapa mau terjebak gitu kan? Di situ akhirnya dia udah DP 9 juta kalau nggak salah, dan nggak berangkat dan dia malu kan sama orang tuanya. Aduh, aku katanya mau diberangkatin tapi nggak diberangkatin, dan dia juga nggak tahu Ausbildung itu apa kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya larinya ke kita lagi. iya. Dan kadang juga gitu, kadang mereka ngasih penjelasan Ausbildung itu setara D3, D3-nya Jerman. Maksudnya nggak ada D3 Jerman tuh nggak ada kan gitu loh. Maksudnya mentang-mentang 3 tahun terus disetarain D3. Padahal Ausbildung itu nggak cuma 3 tahun. Untuk kalian tahu ya, untuk jurusan teknik itu minimal 3,5 tahun. Aku 3,5 tahun. Teknik gigi 4 tahun. Bundeswehr 5 tahun. Ayo.
Jadi nggak semua Ausbildung itu 3 tahun. Jadi Ausbildung itu bukan D3-nya Jerman, tapi agen itu menjualnya Ausbildung adalah D3-nya Jerman. Harap kalian ketahui, Ausbildung bukan D3-nya Jerman, gitu. Nah, memang ada istilah sendiri yang di Indonesia memang nggak ada ya. Ada. Kalau sekolah vokasi itu kan bisa dikategorikan SMK, tapi Ausbildung itu tingkatannya lebih tinggi dari SMK. Makanya kalau dalam bahasa Inggris pun juga bukan vocational school, tapi apprenticeship. Apprenticeship itu nama Ausbildung, dan di Indonesia tuh nggak ada istilah itu, masih belum ada gitu, karena sistem pendidikan Ausbildung di Indonesia tuh masih belum ada juga, masih mau diterapkan VET namanya sama Jokowi, tapi belum jalan. Jadi ya itu, jadi nggak bisa disamakan. Kalau misalnya kalian mau tanya tentang Ausbildung, ya tanya ke ahlinya gitu, jangan tanya sama. Kalau agen sih memang karena mereka menjual produk ya, mereka menjual produk, jadi mau nggak mau ya, kalau misalnya kalian menjual produk ya pasti yang ditawarkan yang bagus-bagus dong, nggak mungkin menjual produk yang ditawarkan yang busuk-busuknya gitu. Jadi harus jeli sih, harus jeli. Betul sekali. Terus aku mau kepanjangan videonya. Tadi aku udah bilang Giri 30 menit maksimal, tapi ini udah lebih dari 30 menit. Makanya kalau kita ngomong selalu oke, lanjut. Berarti oke. Terus pertanyaan terakhir deh. Jadi ada nggak dari Giri pesan dan kesan buat yang mau Ausbildung? Apakah worth it pakai agen atau mendingan mandiri atau gimana? Atau apa yang perlu disiapin sebelum ke Jerman, sebelum Ausbildung gitu? Kalau dari aku sendiri selalu dapat pertanyaan, Kak, agen ini bagus nggak? Menurut kakak mahal nggak? Pertanyaan itu seperti pertanyaan daily gitu ya, kayak setiap hari aku menerima pertanyaan seperti ini. Jadi aku bilang mahal atau enggak, worth it atau enggak, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian memang merasa mampu untuk membayar, ya itu mungkin worth it buat kalian gitu. Ada yang mau membayar 72 juta untuk ke Jerman karena mereka mikir, nah nanti aku kalau misalnya udah hidup di Jerman pasti akan balik uangnya. Ya berarti itu worth it buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian seperti aku, seperti kita yang miskin istilahnya, itu nggak worth it gitu. Aku pengen mulai dari Jerman, memang mulai dari nol gitu. Jadi aku pengen merasakan yang memang yang susah gitu. Bukan mencari susah sebenarnya, tapi kalau misalnya kita mau yang instan, kita akan cepet cepet gagal gitu di sini nantinya kan. Jadi sebelum kalian ke Jerman, kalian pertama harus jeli tentang kehidupan di Jerman, terutama tentang budaya Jerman, tentang orang Jerman. Jangan sampai nanti kalian di sini shock dan merasa sendiri dan akhirnya nggak betah. Kalian nggak bisa curhat ke agen, kalian harus disuruh pulang. Kalau misalnya kalian mau pulang ya nggak apa-apa. Kalau misalnya enggak, kalian pasti ada rasa malu lah ya. Kalau misalnya udah di Jerman, lah kok 3 minggu udah pulang gitu kan. Emang ada apa kayak gitu. Jadi sebelum ke Jerman, persiapkan mental itu kunci sih. Persiapan mental, sama yang aku temukan dari penelitian aku adalah ekspektasi. Ekspektasi kalian tentang Jerman itu please jangan yang lebay. Karena orang di Jerman itu rata-rata orang yang mau ke Jerman Indonesia itu rata-rata kayak nanti aku di Jerman, wow kayak gitu kan. Tapi di sini tuh biasa aja. Di sini juga ada yang susah, ada yang nggak seperti yang kalian lihat di Instagram, yang nggak seperti yang kalian lihat di YouTube. Jadi ekspektasi harus dipertimbangkan. Kalian harus ekspektasi sama realita itu harus benar-benar. Aku baru ingat kata-kata yang tadi lupa. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu latah melihat foto orang di Jerman, di luar negeri. Latah melihat foto Facebook atau YouTube orang yang di luar negeri bagus. Ya kan kita nggak mungkin kan men-share atau memposting foto yang kita lagi susah, kita nangis-nangis, kita kehabisan duit, nggak mungkin kita share. Kita share pasti belakangnya Eiffel, belakangnya Brandenburger Tor, kayak gitu kan, Allianz Arena, kayak gitu, yang bagus-bagus lagi makan whatever lah. Jadi kadang orang itu latah gitu loh, latah ngelihat orang lain gitu loh, orang lain hidup di luar negeri kayaknya enak gitu. Jadi seperti yang kamu bilang tadi, ekspektasi itu harus jangan terlalu tinggi. Oke, mimpi tinggi boleh, tapi ekspektasi harus realita.
harus sesuai. Nanti kalian akan kecewa kalau terlalu tinggi karena ya memang menurut hasil penelitian aku juga kebanyakan orang yang gagal itu karena ekspektasinya terlampau tinggi, jadi mereka kaget di sini, makanya mereka gagal gitu. Ya sih, benar juga. Ya, kalau aku kan kebetulan aku ngajar ya. Kita kan punya apa namanya bukan bisnis sih, seperti ngebantu orang gitu kan, buka-buka lembaga bahasa Jerman. Aku selalu tekenin ke murid-murid aku kan gitu. Maksudnya gini, oke, setiap orang pasti punya ego masing-masing, idealisme masing-masing pasti ada. Tapi please kalau mau ke Jerman, turunkan ego kalian, turunkan idealisme kalian. Kalian kan maksudnya gini, banyak sekali orang yang mau ke Jerman langsung mau posisi di atas. Kasarnya masuk mau Ausbildung yang gajinya udah gede daripada au pair FS Shot atau mau apalah, pokoknya mau instan gitu loh. Aku selalu tekankan gini, turunkan ego kalian. Ingat, kita Jerman bukan negara kita. Kita nggak lahir di situ, kita nggak bisa bahasa Jerman. Walaupun sepintar akun bahasa Jerman, tetap aja kita bukan native. Terus sumbangsi apa sih yang bisa kita berikan ke Jerman kalau kita baru datang? Kita bisa apa gitu loh. Makanya turunkan ego, nikmati proses gitu loh. Roda itu berputar kok gitu loh. Jadi ya nggak usah peduli orang mau ngomong apa, cuman mau apa awalnya jadi au pair atau FS shot gaji cuma 260, ya nikmati aja proses itu gitu loh. Semua butuh waktu, semua butuh proses. Aku aja juga ngalamin kayak gitu, au pair, FS shot, Ausbildung. Kasarnya aku baru bisa menikmati hidup aku di Jerman setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun baru aku bisa merasakan hasilnya jerih payahku, yang bener-bener gaji Jerman, bener-bener aku punya dalam tanda kutip yang aku inginkan tuh setelah 6 tahun di Jerman gitu loh. Jadi turunkan ego kalian. Itu yang selalu aku terapin ke murid-murid aku. Itu sih. Ada juga aku share satu cerita juga, apa namanya, ada juga yang murid yang bilang, aku tanya apa tujuan kamu ke Jerman, aku pengen kaya kak. Terus aku ketawa. Terus aku ketawa. Terus kamu mau kaya mau jadi apa di Jerman? Mau jadi FSJ loh. Terus aku jelasin sama seperti yang yang Windy jelasin ke muridnya juga. Nggak bisa kamu tanya siapapun yang di Jerman, kamu nggak mungkin serta-merta kaya. Pasti harus melewati proses. Apalagi FSJ dan dia udah nikah dan dia udah punya anak. Terus akhirnya untung sih dia bilang, oh terima kasih kak udah memberi pencerahan ya, karena dia udah punya bisnis di Indonesia dan bagus gitu, bisnisnya berjalan dengan lancar gitu. Jadi akhirnya dia nggak jadi ke Jerman, justru dia sekarang malah pengen buka bisnis traveling ke Jerman gitu. Tapi makanya dia bilang ya ngapain? Aku bilang sih ngapain kamu udah punya bisnis di Indonesia terus jadi FSC ke Jerman. Jadi itu nggak worth it gitu. Mendingan kalian pikir-pikir lagi gitu. Kalau misalnya mau kaya, ya mendingan tekunin bisnis kamu di Indonesia terus ke Jerman jalan-jalan mungkin. Daripada kamu di Jerman mulai dari nol lagi. Tanya aku bilang tanya Windy, tanya Ragil. Mereka itu sukses setelah bertahun-tahun, setelah susah bertahun-tahun. Kayak gitu. Jadi betul kata Windy. Betul. Jadi Jerman tuh bukan surga kok. Bukan. Jadi maksudnya orang selalu bilang enak ya kamu di Jerman gajinya gede, dirupiahkan oke, emang gede. Tapi kan biaya hidup juga gede di sini. Sewa rumah gede. Kita pajak kalau kita kerja hampir 40%, hampir 50%. Semakin gede pajaknya juga. Ya, karena orang mikirnya ya itu, ya emang kursnya kan beda kan, euro sama rupiah, otomatis kalau dirupiahkan pasti gede. Ya seperti kalau dibilang, wah kamu enak ya di Jerman gajinya gede, pasti banyak duit, aminin aja, amin gitu. Amin. Iyalah, amin udah titik. Kalau kamu dikatakan kaya, amin. Iya. Daripada kita membantah A sampai Z yang aktualnya dianya belum pernah tinggal di Jerman, nggak tahu, sampai mulut kita berbusa percuma aja gitu kan. Jadi ya udah aminin aja. Duit kamu banyak, amin. Gaji kamu gede, amin. Iya. dikatakan sukses, Amin. Iya. Ya intinya semua itu butuh proses sih, nikmati proses aja sih. Aku juga kayak gitu. Aku tipikal orang nikmati proses, nggak pernah ngeluh. Kerja keras, intinya kerja keras sih. Intinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, gitu. betul.
Jadi satu pesanku lagi, kalau misalnya daripada nih kalian memutuskan untuk bayar puluhan juta ke agen, mendingan kalian konsultasi dulu sama orang-orang yang ahli kayak Windy, kayak mungkin aku nggak nggak terlalu ahli karena aku juga nggak menjalani Ausbildung secara langsung, tapi aku tahu seluk-beluk Ausbildung seperti Hani dan kawan-kawan ya, Rora, Ragil gitu. Mendingan kalian bayar berapa ratus ribu. Kalau misalnya di Dengspa itu ada konsultasi berbayar juga. Kalian bisa konsultasi, meeting sama mereka, curhat jalan mana yang harus kalian tempuh misalnya, atau sebaiknya kayak gini atau kayak gitu gitu. Jadi mendingan, kalau aku pribadi sih, mendingan aku mengeluarkan uang beberapa ratus ribu dulu daripada terjebak berapa puluh juta kemudian menyesal di kemudian hari, ya kan? Terjebak duit is oke, tapi kalau terjebak menyesal itu yang susah. Ya, betul. Duit bisa dicari, is oke. Ya. Kesempatan, waktu yang nggak bisa berputar, nggak bisa dicari. Itu nggak bisa berulang ya. Betul, makanya itu. Jadi ya berpikir kritis aja sih. Ya kita sih welcome aja sih. Kalau misalkan mau tanya ya silahkan. Tapi kalau misalkan Konsultasi juga silahkan. Kalau kita pun meskipun nggak dibayar juga ya, kalau misalnya konsultasi lewat chat juga kita ada waktu juga dibalas gitu. Apalagi chat Japri di aku atau di Dengspa atau di mana gitu juga. Ya. Tapi kalau misalnya kadang pertanyaan kalian itu terlalu kompleks dan panjang dan membutuhkan waktu yang banyak. Nah, itu mungkin kalian bisa booking konsultasi gitu. Seperti itu ya. So gitu, mungkin kalau ada pertanyaan seputar Ausbildung, pasti banyak banget nanti yang mau tanya Ausbildung, karena tema ini benar-benar tema kritis kasarnya, karena banyak banget yang mau Ausbildung di Jerman. Jadi silahkan komen di bawah sini. Videonya udah hampir 1 jam, tadi aku janji maksimal 30 menit, tapi nggak bakalan selesai ini kalau aku nggak cut. Oke, mungkin kenapa? Mau potong-potong aja. No, aku tampil semua. Enggak, ini karena penting semua, jadi oke, nggak masalah. Mau ditonton mau enggak silahkan, aku sih nggak masalah. Jadi videoku selalu kayak gitu. Aku nggak maksa orang nonton, nggak maksa orang subscribe. Mau nonton silahkan, nggak juga boring silahkan tinggal dimatiin, is oke, nggak masalah gitu. So, Girindra terima kasih sudah membantu menjelaskan tentang Ausbildung, pengalaman kita, sharing. Mungkin kalau teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sini. Atau mungkin ada tema yang mau kita bahas, silahkan komen juga. Nanti aku akan undang Girindra lagi untuk ngebuat video yang sesuai request teman-teman semua gitu. Girindra, terima kasih, sukses buat semuanya, sukses buat lahirannya nanti 2 bulan lagi ya. Atau 2 bulan lagi, doakan ya teman-teman. Ya, terus terima kasih sudah diundang Windy, sukses selalu YouTube-nya dan ngajar bahasa Jerman, semangat. Semangatlah demi memintarkan orang. Genau. So, ya udah, terima kasih semuanya udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Sekian video dari kita. Salam dari Jerman. Ciao.